Aksi balap liar di Kota Batu masih marak terjadi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, petugas Satlantas Kepolisian Resort Kota Batu memasang marka kejut atau speed trap di Jalan Lintas Barat, kawasan Oro-Oro Ombo, Kota Batu. Aksi balap liar masih menjadi momok pengguna jalan pada akhir pekan. Meski petugas kepolisian telah menggelar razia, namun sekelompok pemuda masih terus melakukan aktivitas meresahkan tersebut. Seperti yang terjadi di kawasan Jalibar, Kota Batu, di mana petugas sering mendapatkan laporan dari warga setempat terkait adanya balap liar. Dalam rangka mengantisipasi balap liar yang sering terjadi di Jalan Raya Jalibar atau Jalur Lingkar Barat Kota Batu, petugas Satlantas Kepolisian Resort Kota Batu memasang marka kejut atau speed trap. Kanit Koordinator Pendidikan dan Rekayasa Arus Lalu Lintas atau Dikjasa Ibda M. Huda Rohman membenarkan pemasangan speed trap atau marka kejut merupakan tindak lanjut laporan dari masyarakat setempat atas maraknya aksi balap liar. Kondisi jalan berupa trek lurus dengan aspal mulus seringkali dimanfaatkan para pemuda menjadi ajang balap liar. Padahal aksi tersebut mengganggu pengguna jalan dan beresiko tinggi mengakibatkan kecelakaan. Kurang lebih sebanyak 4 titik lokasi dipasang speed trap pada kawasan tersebut. Dengan adanya pemasangan speed trap diharapkan mampu mengurangi aksi balap liar di Kota Batu. Kita dari Satgas Preemptif Operasi Patuh Semeru 2021 melaksanakan pemasangan speed trap yang ada di Jalan Jalibar. Sepanjang kurang lebih 1 km ada 4 titik. Di masing-masing titik ini ada 2 atau mungkin 1 speed trap yang berada. Tujuannya untuk pemasangan speed trap yang ada di Jalibar ini untuk mengantisipasi dan menghimbau mungkin ada anak-anak atau mungkin adik-adik yang saat kemarin melaksanakan kegiatan balap liar. Kita menghimbau dalam operasi patuh ini akan kita laksanakan prioritas utama di Jalibar untuk mengantisipasi kegiatan balap liar yang meresahkan masyarakat dan mengganggu masyarakat pengguna jalan yang lain. Ada kegiatan yang Yanto Yancong melaporkan. Mendukung target pemerintah pusat yakni sehari 1 juta warga yang divaksinasi, Kementerian Kesehatan RI bekerjasama dengan anggota DPR RI menggelar vaksinasi massal bagi warga di Kota Malang. Vaksinasi massal ini diikuti oleh 1.000 peserta. Sebanyak 1.000 warga di 57 kelurahan di Kota Malang mengikuti vaksin pada vaksinasi massal yang digelar oleh Kementerian Kesehatan bersama anggota DPR RI. Vaksinasi massal bagi warga di Kota Malang ini sasarannya penerima mulai dari lansia hingga kaum milenial, dengan tujuan untuk membantu percepatan vaksinasi di Kota Malang yang sudah mencapai 70%. Warga yang mengikuti vaksinasi ini sebelumnya disuntik terlebih dahulu dilakukan screening kesehatan. Warga lolos screening langsung disuntik vaksin jenis Sinovac. Anggota Komisi 9 DPR RI Ali Ahmad yang meninjau pelaksanaan vaksinasi massal ini mengatakan vaksinasi massal yang digelar ini untuk mensukseskan program vaksin Indonesia Bangkit, di mana target percepatan vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat yakni 1 juta sehari warga. Anggota Komisi 9 DPR RI juga mengapresiasi percepatan vaksinasi di Kota Malang sudah mencapai 70% untuk vaksin tahap pertama. Diharapkan dengan vaksinasi massal yang gencar dilakukan nantinya dapat mewujudkan herd immunity masyarakat dari bahaya virus COVID-19. Ini adalah program percepatan dari pemerintah pusat. Presiden menyampaikan agar supaya setiap hari 1 juta lebih. Kota Malang adalah sudah mencapai 70% vaksin pertama dan levelnya juga sudah turun 2. Vaksinasi yang untuk lansia sudah 40%, maka itu angka mintanya 70% tadi Pak Kadinkes. Insya Allah kalau 70% levelnya akan turun 1. Maka dari itu kami insya Allah akan mengusahakan di pusat bagaimana caranya vaksin itu segera muncul di Kota Malang dan tentunya kerjasama dengan DPC Kota Malang karena beliau punya struktur sampai tingkat bawah, punya tahu lansia di mana, ini sangat penting. Maka dari itu kami selaku anggota FKB DPR RI berupaya bagaimana caranya Malang Raya khususnya itu segera turun level sehingga segera tumbuh ya. Mulai sudah kita konsentrasi pertumbuhan ekonomi ke depan karena sudah capek sudah 2 tahun. Tapi alhamdulillah Kota Malang sudah sukses. Saya terima kasih Pak Kadinkes dan Kemenkes yang mengawal mulai dari kemarin. Simon Alfredo melaporkan. Beragam cara dilakukan untuk menarik minat warga agar mengikuti vaksinasi COVID-19, serta yang dilakukan oleh jajaran Polisi Lalu Lintas Polres Malang Raya di Polres Kota Batu.
Warga masyarakat Malang Raya yang mengikuti vaksinasi di sentra vaksinasi Polres Batu mendapatkan hadiah door prize seperti paket sembako. Hal tersebut sangat membantu percepatan pendistribusian vaksinasi kepada warga. Hadiah door prize menjadi daya tarik warga untuk datang ke lokasi sentra vaksinasi. Bisa mengugah warga agar mau divaksinasi, apalagi hadiah yang meskipun door prize biasa. Kegiatan ini merupakan Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-66 kerjasama dengan seluruh jajaran lalu lintas 3 Polres, yaitu Polres Batu, Polresta Malang Kota, dan Polres Malang menyediakan hadiah door prize bagi warga yang sudah divaksinasi. Animo masyarakat yang ingin divaksinasi semakin tinggi. Melihat semua, maka bisa mempercepat terbentuknya herd immunity atau kekebalan komunal. Kegiatan ini ditargetkan akan melayani 600 orang dosis pertama dalam 1 hari, yang terdiri dari tunawisma, masyarakat umum yang belum divaksin. Salah satu warga mengaku setelah divaksinasi, suruh ambil door prize berupa paketan. Tadi udah vaksin, Bu? Sudah. Sudah. Ya. Terus rasanya gimana, Bu, dapat ini, Bu? Ya. Gimana? Senang. Ya. Alhamdulillah dapat rezeki. Sementara itu, Wali Kota Batu bersama jajaran Porkompimda Malang Raya mengucapkan selamat Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-66 untuk jajaran lalu lintas wilayah Polda Jatim. Semoga dengan tasyakuran dan Hari Bakti Sosial untuk tunawisma terdampak COVID-19 semakin jaya untuk menjaga Jawa Timur. Polisi Lalu Lintas Indonesia yang sekarang berulang tahun ke-66. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih. Hari ini ada acara bakti sosial, vaksinasi, dan kemudian berbagi. Untuk itu, saya selaku Wali Kota Batu mengucapkan terima kasih dan mudah-mudahan dengan adanya vaksinasi di Polres Kota Batu ini, capaian vaksinasi di Kota Batu semakin tinggi dan bisa insya Allah 100%. Ya. Yanto Yancong melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Petani mengeluhkan harga jual sebagian besar sayuran yang masih turun dan belum ada kenaikan. Menjelang penghujan, petani mulai khawatir kerusakan sayuran banyak terjadi dan biaya pengeluaran semakin membesar sehingga sulit untuk bisa mengembalikan modal yang telah dikeluarkan. Saat ini harga jual sebagian besar sayuran masih turun dan belum ada kenaikan. Masih turunnya harga jual ini diduga akibat sepinya pasar atau tidak ada kenaikan permintaan sayuran sehingga stok melimpah di pasaran. Menjelang penghujan, para petani mulai khawatir karena seringnya tanaman mengalami kerusakan akibat faktor cuaca, sehingga biaya pengeluaran semakin membengkak terlebih dengan harga jual saat ini yang belum berpihak kepada petani. Turunnya harga jual ini tentu saja merugikan banyak petani karena pengeluaran seringkali tidak kembali padahal hasil panen baik, terlebih pengeluaran untuk obat-obatan yang semakin besar. Menurut salah seorang petani di kawasan Pujon, Kabupaten Malang, menjelaskan sepinya pasar dan belum adanya kenaikan permintaan menjadi salah satu penyebab harga sayuran masih rendah. Di lokasi terlihat para petani sedang mengemas sayur-sayuran dagangan untuk siap dibawa ke pasar. Harga sayuran yang mengalami penurunan diantaranya wortel, tomat, bawang merah, dan masih banyak jenis lainnya. Para petani berharap harga sayuran bisa ada kenaikan sehingga usaha di bidang pertanian masih menjadi sumber pendapatan masyarakat luas khususnya para petani. Sayuran sudah ada kenaikan belum sekarang, Pak? Belum ada. Belum ada, Pak? Ya, semua turun. Kadang kentang itu sekarang 10.000 sekarang. Asalnya? Asalnya 12. Lombok juga ya, cabai ya? Ya, cabai itu 10.000 yang kecil. Di tingkat petani, Pak ya? Iya, dari tani. Padahal harganya biasanya cabai itu Pak ya? Mahal udah. Mahal. Wortel gimana, Pak? Wortel 4.000. 4.000, Pak ya? Iya. Asalnya? Asalnya 5.000. Pak, berarti itu daya beli apa enggak? Enggak ada yang beli. Enggak ada yang beli, Pak ya? Iya. Tapi kalau hasil produksi banyak, Pak ya? Banyak. Banyak. Iya. Nggak pengaruh cuaca kayak gini, Pak? Ya, pengaruh dari cuaca. Bagaimana gitu. Pembelinya itu enggak ada di pasar itu kan kadang-kadang ada yang beli, kadang enggak ada gitu loh. Oh, jadi harganya Pak ya? Iya. Iwan Hikmawan melaporkan. Memberikan sosialisasi kepada para mahasiswa dan dosen terkait peran industri dalam implementasi program Merdeka Belajar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisma mengadakan MOU dengan Kadin Jawa Timur, serta seminar peranan dunia industri dan pelaku bisnis dalam implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kamis 23 September 2021 bertempat di Gedung Pasca Sarjana Unisma. Kegiatan seminar dan MOU Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisma diselenggarakan untuk memberikan sosialisasi kepada para mahasiswa dan dosen tentang peran dunia industri dalam implementasi program Merdeka Belajar.
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Dekan FEB Yunisma Nurdiana SEMSI beserta jajaran Wakil Dekan dan para dosen pengajar. Ketua Kadin Provinsi Jawa Timur Adik Dwi Putranto SH beserta jajaran dan para Ketua Kadin Semalang Raya. Acara seminar dan MOU antara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Yunisma dengan Kadin Jawa Timur diawali dengan mendengarkan lagu Indonesia Raya dan sambutan Ketua Kadin Jawa Timur. Dalam sambutannya, Haji Adik Dwi Putranto SH mengungkapkan program umum Kadin adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia dengan program pelatihan tenaga kerja baik untuk lulusan SMK maupun sarjana, sehingga ketika mereka mempunyai kompetensi dan tidak bingung ketika memasuki dunia industri. Sementara dalam sambutannya, Dekan FEB Yunisma Nurdiana SEMSI mengucapkan terima kasih kepada Kadin Jawa Timur. Dengan MOU ini nantinya akan menunjang program Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Mahasiswa bisa magang, latihan kerja di berbagai industri maupun asosiasi yang berada di bawah Kadin Jawa Timur. Pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan pendandatanganan MOU dan tukar menukar cendemerata yang diserahkan oleh Dekan FEB Yunisma dan Ketua Kadin Jawa Timur. Acara dilanjutkan dengan seminar yang berlangsung secara daring dan luring yang diikuti oleh para mahasiswa dan dosen FEB Yunisma dengan narasumber Ketua Kadin Jawa Timur Haji Adik Dwi Putranto SH dan Nurul Indah Susanti dari Kadin Institute. Hari ini kita FEB Yunisma melakukan kerjasama dengan Kadin Jawa Timur dan juga ada webinar terkait dengan peran dunia industri dalam implementasi Kampus Merdeka Belajar. Tujuan dari kegiatan ini adalah kami ingin memberikan sosialisasi baik kepada mahasiswa maupun dosen terkait dari bagaimana peran industri itu nanti akan bergandeng tangan dalam rangka untuk implementasi dari kurikulum Merdeka Belajar. Nah, sesuai dengan Permendikbud nomor 3 2020 di mana mahasiswa itu nanti di semester 678 diberikan kebebasan untuk memilih program Merdeka Belajar. Ada 9. Nah, salah satu dari 9 program Merdeka itu ada magang, ada entrepreneur, dan juga ada student exchange dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya 9 program Merdeka Belajar ini, FEB Unisba sebagai salah satu perguruan tinggi yang akan mencetak lulusan handal harus selaras dengan kebutuhan industri. Nah, disinilah kami bergandeng tangan untuk bekerja sama dalam rangka untuk mempersiapkan SDM unggul. Nah, nantinya kerjasama ini kami rancang dalam bentuk kerjasama tridharma, pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Termasuk juga kita akan menciptakan beberapa program sertifikasi yang nantinya harus diambil oleh mahasiswa sesuai dengan kebutuhan dunia industri. Karena sekarang memang program Merdeka Belajar itu kita tidak bisa sendiri, harus ada kerjasama. Kadin banyak membawai dari beberapa asosiasi industri termasuk Apindo dan lain sebagainya. Nah, disinilah nanti akan kami gandeng dalam rangka untuk mengembangkan mahasiswa kita untuk program magang, termasuk pengembangan dosen untuk menciptakan sumber daya manusia dosen yang kompeten yang nanti selaras dengan kebutuhan industri. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Universitas Negeri Malang kembali menambah jumlah guru besar setelah Kamis siang mengukuhkan 6 guru besar di bidang ilmu pendidikan, ilmu fisika, dan ilmu agama Islam. 6 orang guru besar yang dikukuhkan ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu yang bermanfaat bagi masyarakat dan meningkatkan prestasi Universitas Negeri Malang. Senat Universitas Negeri Malang atau UM Kamis siang menggelar rapat terbuka dalam rangka pengukuhan guru besar. 6 guru besar yang dikukuhkan yakni Profesor Dr. Ahmad Rasyad dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Profesor Dr. Abdul Rahman Asari, Profesor Dr. Lia Yuliati, Profesor Dr. Endang Purwaningsi, Profesor Dr. Parno. Keempat guru besar ini dari Fakultas MIPA dan Profesor Dr. Yusuf Hanafi dari Fakultas Sastra. Acara tersebut diawali dengan senat dan guru besar yang akan dikukuhkan memasuki ruangan upacara. Setelah tiba di ruang acara dengan resmi, Ketua Senat UM Profesor Dr. Sukoyono membuka rapat terbuka dalam rangka pengukuhan guru besar. Ketua Senat UM Profesor Dr. Sukoyono dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada 6 guru besar yang dikukuhkan tersebut. Ia menambahkan dengan dikukuhkan ke-6 guru besar tersebut, jumlah guru besar yang ada di UM menjadi 84 orang. Ia berharap dikukuhkannya ke-6 guru besar ini menjadi motivasi bagi para dosen di UM untuk segera melakukan penelitian dan menjadi guru besar.
Kita semua sedang berada pada situasi dan kondisi yang tidak sedang baik-baik saja. Namun kita semua harus terus berusaha bahwa kita harus terus menjaga kondisi saat ini untuk tetap baik-baik saja. Kita semua sedang berjuang bersama untuk menghadapi bencana wabah COVID-19. Dan alhamdulillah kita semua di sini sudah mendapatkan vaksin COVID-19. Vaksinasi yang dilakukan merupakan salah satu ikhtiar kita semua untuk senantiasa sehat agar terus bisa produktif menghasilkan karya-karya yang inovatif. Tentunya, meskipun kita semua sudah mendapatkan vaksin, tetapi protokol kesehatan harus terus kita jaga. Penyebaran COVID-19 ini akan menurun jika antar masyarakat bisa saling menjaga diri. Hadirin yang saya hormati, hari ini kita patut bersyukur karena guru besar UM bertambah dan hari ini kita akan menyaksikan dan mendengarkan pidato pengukuhan. Sementara sebelum dikukuhkan, ke-6 guru besar masing-masing diberi waktu 10 menit untuk melakukan pidato. Usai melakukan pidato, ke-6 guru besar menyerahkan naskah pidato dan resmi dikukuhkan menjadi guru besar yang ditandai dengan pengalungan gordon. Rektor UM Profesor Ropi Udin dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada para guru besar yang dikukuhkan dan berpesan setelah dikukuhkan dapat terus berkarya dan bermanfaat bagi masyarakat luas, serta berperan serta meningkatkan prestasi UM baik di kancah nasional maupun internasional. Sementara usai mengukuhkan ke-6 profesor tersebut, rektor dan senat serta tamu undangan yang hadir memberikan ucapan selamat kepada ke-6 profesor yang baru. Simon Alfredo melaporkan.